Kalau tidak ada kasus COVID-19, bagaimana strategi penanggulangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Ini adalah video saya yang ke-79. Mulai dari video 76 dan beberapa video berikutnya akan membahas tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 revisi kelima yang merupakan lampiran dari Kemenkes RI nomor 413 tentang pedoman P2 COVID-19. Video yang ke-79 ini akan membahas strategi penanggulangan pandemi COVID-19 untuk wilayah yang tidak ada kasus. Ini merupakan video keempat dari beberapa video yang disiapkan mengikuti alur pedoman P2 COVID-19. Yuk kita bahas bagaimana strateginya. Strategi penanggulangan pandemi COVID-19 untuk wilayah tidak ada kasus. Tidak ada kasus artinya tidak ada kasus yang terlaporkan. Di sini tujuan penanggulangannya adalah menghentikan penularan dan mencegah penyebaran. Adapun strategi penanggulangan untuk wilayah yang tidak ada kasus adalah A. Surveillance epidemiologi dan upaya penemuan kasus secara aktif yang terdiri dari: pertama, penemuan kasus secara aktif dan isolasi. Kedua, menyiapkan menghadapi lonjakan kebutuhan pelacakan kontak. Ketiga, melaksanakan pemeriksaan surveillance COVID-19 melalui surveillance berbasis komunitas, surveillance ILI, SARI, pneumonia, event-based surveillance baik FKTP maupun FKRTL. Kemudian keempat, melaksanakan surveillance di fasilitas tertutup dan kelompok rentan. Kemudian B, pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan RT-PCR untuk suspek dan sampling pada kasus yang terdeteksi melalui surveillance sentinel ILI dan SARI serta pneumonia. C. Manajemen klinis. Manajemen klinis ini meliputi pertama, mengatur screening dan protokol triase pada tiap titik akses Fasiankes. Kemudian kedua, mempersiapkan pengobatan COVID-19 pada pasien terinfeksi. Ketiga, mengatur hotline COVID-19 dan sistem rujukan di rumah sakit. Keempat, mempersiapkan rumah sakit terhadap lonjakan kasus. D. Pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI yang meliputi 1. Melatih atau refreshment staff mengenai PPI dan pengelolaan klinis, khususnya COVID-19. 2. Melaksanakan PPI untuk mencegah penularan di Fasiankes. 3. Penggunaan APD yang sesuai oleh petugas yang merawat pasien COVID-19. 4. Mempersiapkan lonjakan kebutuhan Fasiankes, termasuk dukungan APD, ruang isolasi, rawat intensif, dan alat bantu pernafasan di rumah sakit, serta dukungan kesehatan jiwa dan psikososial untuk tenaga kesehatan. 5. Review lonjakan kebutuhan Fasiankes, termasuk alat bantu pernafasan dan persediaan APD. Kemudian E. Penyebaran penularan di masyarakat. Pertama, physical distancing. Kedua, kebersihan tangan. Ketiga, etika batu atau bersih. Keempat, pemakaian masker. 5. Memastikan akses kebersihan tangan di depan gedung fasilitas umum dan pusat transportasi, misalnya pasar, toko, tempat ibadah, lembaga pendidikan, stasiun kereta api atau bus. Tersedianya fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun dalam jarak 5 meter dari semua toilet, baik di fasilitas umum maupun swasta. F. Komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat atau KRPM. Mengedukasi dan berkomunikasi secara aktif dengan masyarakat melalui komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat atau KRPM. Membangun dan menjaga kepercayaan publik melalui komunikasi dua arah. 1. Membentuk atau memperbarui tim komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat atau KRPM. Kedua, menilai situasi dan menyusun serta mengembangkan perencanaan dan strategi komunikasi, meliputi sumber daya,
5M, yaitu man, machine, method, material, dan money. Peran, kewenangan, dan tanggung jawab yang jelas dari para pelaku KRPM. Bisa jubir, para pemengaruh atau influencer, mitra, pemangku kepentingan. 3. Menilai kapasitas dan menyiapkan pelatihan KRPM. 4. Melakukan pengkajian untuk menilai persepsi risiko dengan penelitian formatif. 5. Menyiapkan mekanisme umpan balik dari upaya KRPM, hasil pemantauan saluran informasi dan pengaduan, pelatihan, dan lain-lain. 6. Merancang sistem pemantauan dari upaya KRPM berupa isu dan berita, perkembangan kasus dan situasi, dan lain-lain. Kemudian yang G, pelayanan kesehatan esensial meliputi 1. Mempersiapkan atau meninjau kapasitas sistem kesehatan dan strategi menghadapi lonjakan. 2. Menetapkan dan meninjau mekanisme untuk memantau pelayanan esensial sedang berlangsung. 3. Mulai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas petugas di daerah penting, misalnya triase, gawat darurat, dan lain-lain. 4. Mempertahankan dan memperkuat surveillance penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. 5. Mengembangkan dan meninjau strategi untuk layanan imunisasi. Sobat Sehat, demikianlah telah kita bahas strategi penanggulangan COVID-19 untuk wilayah tidak ada kasus. Kita akan bertemu pada video ke-80, 81, dan 82 yang akan membahas strategi penanggulangan untuk wilayah dengan kasus sporadik, strategi penanggulangan untuk wilayah dengan klaster, dan strategi penanggulangan untuk wilayah dengan penularan komunitas. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.